malam Bu Erna WA saya, katanya Bu Erna ingin ngobrol, ada sesuatu yang mau disampaikan. Kira-kira ada apa nih Bu Erna? Begini Bu Vita, insya Allah hari Senin saya akan mengadakan praktek coaching pada salah satu guru saya, yaitu Bu Supri. Oh, jadi Bu Erna hari Senin ya Bu Erna ya? Ya. Ingin praktek coaching sama Bu Supri, gitu ya Bu Erna ya? Jadi apa yang menjadi tujuan Bu Erna hari ini menemui saya? Ketika saya menjadi coach nanti, harapan saya semua kompetensi dapat saya penuhi dengan maksimal. Sedangkan saya merasa bahwa dari 3 kompetensi saya kayaknya kurang Bu, terutama dalam kompetensi mendengarkan secara aktif. Oh begitu, ya memang ketika kita melakukan coaching harus ada 3 kompetensi ya Bu Erna ya yang harus dikuasai ya, mendengarkan secara aktif, kemudian apalagi nih Bu Erna? Hadir penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, bisa memberdayakan potensi coachingnya ya. Oke. Jadi menurut Bu Erna ini merasa kurang dalam melakukan coaching ketika mendengarkan ya Bu Erna ya. Oke Bu Erna. Jadi tujuan Bu Erna hari ini menurut saya, Bu Erna ingin lebih meningkat begitu ya Bu Erna ya kompetensinya ya dalam melakukan coaching, terutama saat mendengarkan ya Bu Erna ya. Selama ini nih Bu Erna sudah melakukan coaching dengan cara mendengarkan. Apa yang dilakukan Bu Erna pada saat mendengarkan? Selama ini pada saat saya melakukan coaching, saya sudah hadir penuh. Kemudian saya sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot, tetapi terkadang saya masih sering berasumsi dan terkadang masih sering juga berasosiasi. Gitu Bu Vita. Oh iya, jadi ketika Bu Erna melakukan coaching, mendengarkan coaching, Bu Erna ini sering berasumsi, kemudian ya terkadang juga berasosiasi. Betul itu. Ada kalanya juga menjas, begitu ya Bu Erna ya. Bu Erna ingin mengurangi semua itu, betul kan begitu ya Bu Erna? Ya, betul, saya mengurangi itu semua. Oke Bu Erna, jika di skala Bu Erna dari 1 sampai 4, kira-kira posisi Bu Erna nih untuk saat ini ketika mendengarkan coachingnya, pada saat melakukan coaching, ada di level berapa ya Bu Erna? Kalau saya merasa sepertinya saya masih ada di level 2. Karena itu saya ingin memperbaikinya supaya nanti pada saat praktik coaching saya tidak di level 2 lagi. Mungkin bisa di level 3 atau mungkin juga bisa di level 4. Oke, jadi menurut Bu Erna nih dalam beberapa minggu ke depan Bu Erna ingin meningkatkan posisinya Bu Erna di level berapa? Di level ketiga ya Bu Erna ya. Oke. Level ketiganya seperti apa ya Bu Erna? Level ketiganya yang ada di harapan saya, misalnya saya hadir penuh, kemudian saya tidak berasumsi lagi, tidak berasosiasi lagi, dan saya juga tidak menjudge lagi. Oke, baik Bu Erna, kalau begitu jadi ketika Bu Erna sudah masuk di level ketiga, Bu Erna bisa menunjukkan bahwa Bu Erna ini sudah hadir secara penuh, tidak hanya hadir ya Bu Erna ya, tetapi sudah tidak berlabel-label lagi kepada kuncinya, sudah tidak berasumsi lagi, tidak berasosiasi lagi, begitu ya Bu Erna ya. Oke Bu Erna, kalau begitu monggo kapan nih kira-kira pertemuan saudara? Selain besok ya Bu Erna ya, dengan coachingnya Bu Pri ya Bu Pri. Kalau begitu Bu Erna, monggo Bu Erna dilanjutkan untuk praktek coachingnya. Nanti akan saya amati. Sampai ketemu ya Bu Erna nanti ya Bu Erna ya. Terima kasih Bu Vita. Sama-sama Bu Erna, semangat. Semangat. Cut.
ngobrol dengan saya. Oh, ya Putri, sama-sama. Kira-kira apa yang ingin Putri harapkan dari program kita nanti? Ini loh Bu, hasil ulangan IPA murid-murid saya kok banyak yang di bawah KKM ya Bu. Oh, gitu. Padahal saya merasa kalau saya ini sudah melakukan semaksimal mungkin pembelajaran di kelas, tapi masih saja anak-anak nggak paham dan keinginan belajar anak-anak ini masih kurang. Oh, kira-kira yang membuat nilai anak-anak rendah, anak-anak seperti apa Putri? Kalau itu saya merasa anak-anak tidak pernah memperhatikan saya. Mereka tuh sering kami sendiri. Padahal sudah saya tegur, tapi hanya sebentar mereka diam. Kira-kira pembelajaran Putri yang dilakukan di kelas sudah menarik nggak bagi anak-anak? Menurut saya kurang menarik, sehingga anak-anak merasa bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Oh, intinya motivasi anak-anak kurang. Iya. Biasanya Putri memakai media apa dalam pembelajaran? Saya hanya memakai buku paket yang diberikan pemerintah itu. Oh, jadi Putri cuma pakai buku paket. Kira-kira Putri pernah nggak mencoba cara lain dalam pembelajaran? Pernah sih Bu, tapi biasanya saya melakukan diskusi. Jadi kalau boleh saya sebutkan, murid-murid Putri ini nilai IPA-nya di bawah KKM karena anak-anak kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kira-kira menurut Putri, ada nggak cara lain biar pembelajaran IPA dapat menarik perhatian anak-anak? Mungkin saya akan membuat strategi pembelajaran yang lebih variatif dan menarik, atau saya ajak keluar belajar di luar kelas ya. Oh gitu. Kira-kira ada lagi nggak Putri? Atau saya putarkan video pembelajaran ya. Boleh itu Putri. Nah, sekarang kira-kira mana yang mau Putri laksanakan terlebih dahulu? Rencana saya akan memutarkan video pembelajaran, karena anak-anak sekarang ini kan lebih suka melihat video daripada membaca buku. Sebenarnya Putri sudah bisa loh menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya Bu, Kira-kira kapan mau dilaksanakan Putri? rencana saya hari Kamis besok, karena pas ada jadwal pelajaran privat. Oh, baiklah. Kira-kira Putri butuh bantuan apa dari saya? Yang saya butuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, dari Bu Erna dan teman-teman yang lain, agar rencana aksi saya ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membuat anak-anak saya itu lebih termotivasi untuk belajar IPA. Karena hari Senin setelah pembelajaran usai, saya ingin ngobrol lagi dengan Bu Erna tentang perkembangan murid-murid saya dalam belajar. Kira-kira Bu Erna kalau tidak? Oh, bisa Putri. Saya percaya Putri pasti bisa. Kami akan mendukung rencana Putri deh. Semangat, semoga sukses. Iya Bu, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan Bu Erna. Alhamdulillah saya sudah lega karena sudah menemukan solusinya. Sama-sama Putri. Oh Bu Erna, kita Ya, Bu. ketemu lagi nih Bu Erna Iya, ya. Bu, Setelah nggih. kemarin Bu Erna praktek coaching nih dengan Putri nih. Bu Erna, untuk hari ini apa nih yang dirasakan Bu Erna setelah Bu Erna kemarin praktek coaching sama Putri? Aduh Bu, tadi saya itu berusaha menahan agar saya tidak berasumsi, agar saya tidak berasosiasi. Oh begitu ya, jadi Bu Erna menahan-nahan nih ya ceritanya ya, iya. menahan tidak berasumsi, tidak berasosiasi. Nggih, nggih. Nah kalau kemarin Bu Erna
menyatakan ada di posisi kedua. Kira-kira nih, setelah Bu Erna praktek coaching, Bu Erna untuk saat ini berada di posisi berapa ya Bu Erna? Menurut saya berada di posisi ketiga, Bu. Karena saya tadi masih menahan untuk tidak berasumsi, dan juga menahan untuk tidak berasosiasi. Oh begitu Bu Erna. Jadi Bu Erna ngerasa setelah praktek coaching itu tadi levelnya naik 1 gitu ya Bu Naik Erna 1, ya. iya, Jadi naik 1. ada di angka ketiga. Tiga, Nah iya. Bu Erna, kalau menurut saya nih, setelah saya mengamati Bu Erna dalam praktek coachingnya, Bu Erna itu sudah tidak berada di level ketiga lagi, tapi Bu Erna sudah ada di level keempat. Kenapa saya katakan demikian? Karena Bu Erna ketika melakukan praktek coaching, Bu Erna selain hadir secara penuh, Bu Erna sudah tidak mengeluarkan lagi kalimat-kalimat yang berasumsi, yang menjudgment atau mengasosiasi. Jadi Bu Erna nih sekarang ini sudah ada di kompetensi inti, bisa mendengarkan yang level keempat Bu Erna. Jadi itu menurut saya Bu Erna. Oh, begitu Bu ya? Saya ada di level 4. Iya, betul Bu Erna. Oh, terima kasih Bu. Berarti kompetensi inti coaching saya sudah terpenuhi ya Bu? Iya, Sudah, alhamdulillah. Terima kasih Bu Vita atas bantuannya, karena tadi sudah mengamati saya dalam melakukan praktek coaching. Terima kasih Bu Nge. Sama-sama Bu Erna, semoga lebih sukses dalam melakukan coaching selanjutnya ya. Terima kasih Bu.